Halo teman-teman, senang bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Teman-teman sadar nggak kalau belakangan ini sebetulnya kehidupan kita dengan teknologi itu semakin erat. Contohnya sangat simpel. Sebuah teknologi yang namanya internet itu sudah men-take over sebetulnya kehidupan kita sebanyak 70-80% sehari-harinya. Yang membuat kehidupan kita di offline yang 10, 20, 30% ini sisanya menjadi akan sangat menarik ketika kita menggabungkan kehidupan online dan offline kita. Teman-teman mau tahu gimana sebetulnya kita menghadapi era 70% lebih kehidupan kita dalam internet dan kedepannya? Saya Daniel Surya, salah satu co-founder dari Wear Group, akan senang berbagi kepada teman-teman dalam menghadapi masa depan internet yang baru. Sebenarnya teman-teman, perubahan teknologi internet dan digital yang pesat sudah diprediksi dari film-film yang kita semua sudah tonton. Contohnya misalnya ada Star Trek. Understood. It's a mess in here. Must be a breach in the hull someplace. I'm picking up atmospheric gases in the corridor. Methane and ammonia primarily. Kemudian ada film tuh namanya Back to the Future. I'm having a hard time keeping track. fruit. of these days. Fruit, This is one of those please. moods I have. Thank you. Aren't you and Jennifer getting along? Oh yeah, great, Mom. We're like a couple of teenagers, you know. Yeah, telephones, needles. Dad, it's for you. Bahkan film-film yang sudah mendekati dan memprediksi datangnya Web 3.0, contohnya seperti Avatar. Ready Player One. He gave us a place to go. A place called the Oasis. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. Dan yang terakhir adalah Free Guy. Guy, I have to tell you something. There is no easy way to say this. This world, it's a video game. Teman-teman tahu nggak, saya datang dari generasi ketika internet itu baru lahir. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ketika internet baru lahir di dunia ini, saya masih ingat bunyinya yang agak eksentrik itu. Bunyinya yang seperti kedengaran seperti dengungan lebah. Lalu muncullah generasi internet yang lebih baik dari generasi internet yang bunyinya kayak dengungan lebah, yaitu yang kita namakan Web 1.0. Di situ internet buat saya sudah fantastis. Kenapa? Karena kita bisa membaca sesuatu yang sifatnya online. Web 1.0, read only internet, sifatnya masih sangat statis. Lalu saya pikir internet akan berhenti sampai di situ. Ternyata tidak, teman-teman. Internet Web 1.0 menuju ke internet yang lebih dahsyat lagi, yaitu yang kita kenal sekarang adalah Web 2.0, yang dimana yang tadinya cuma bisa read only, static, kita cuma bisa baca, nggak bisa berpartisipasi. Lalu di Web 2.0 kita semua bisa berpartisipasi dengan internet. Internet membukakan pintu besar kepada kita semua dan teman-teman sekalian untuk bisa take pictures, build sebuah konten, upload di beberapa aplikasi dan platform yang sudah disediakan oleh internet. Dan di situ luar biasa sekali sebab itu membangun sebuah ekonomi baru di Web 2.0. Banyak muncullah seperti YouTuber, influencer, semua ada hadir seperti e-commerce di Web 2.0 yang sifatnya tentu saja digovern dengan sentralisasi, ya. Lalu apa yang terjadi ketika Web 2.0 ini bersiap diri untuk menuju sebetulnya yang namanya Web 3.0.
Di Web 3.0 ini akan lebih menarik lagi teman-teman. Kenapa? Tidak hanya kita bisa berpartisipasi di sebuah internet platform, tetapi kita bisa bahkan memiliki aset digital di Web 3.0. Yang dulu sifatnya hanya 2 dimensi, berubah menjadi 3 dimensi. Nah, di sini teman-teman akan membayangkan adanya sebuah dunia internet baru yang banyak dikatakan oleh kita semua, kita ready masuk ke sebuah dunia yang disebut metaverse. Jadi kita sekarang lagi bridging nih teman-teman. Teman-teman udah terbiasa melihat dari 2D, bahkan ada yang 3D. Ada teman-teman melihat banyaknya sekali partisipasi dalam sebuah teknologi, nanti saya juga akan jelaskan, yaitu teknologi blockchain, AR, VR, AI di Web 3.0. Selamat datang teman-teman di Metaverse. Apa itu Metaverse? Banyak yang orang mempertanyakan atau mendiskusikan kata yang lagi hype, yaitu Metaverse. Metaverse buat kami, buat saya dan teman-teman di Weir Group itu sangat simpel sebetulnya, yaitu merupakan sebuah interaksi internet jenis baru yang menghubungkan cara mata kita manusia melihat konten dengan cara yang lebih imersif. Dan yang menariknya, segala sesuatu di Metaverse yang mata manusia bisa lihat dalam bentuk 3D, sekarang bisa dimiliki di dalam dunia Metaverse. Buat kami, Metaverse tidak lebih dan tidak kurang adalah sebuah evolusi internet yang mengubah cara mata manusia melihat konten yang akhirnya bisa dimiliki sebagai digital asset. Teman-teman, dunia Metaverse yang tadi saya sudah ceritakan ini nggak bisa dibangun oleh satu orang ataupun dibangun oleh satu perusahaan ataupun beberapa perusahaan dunia. Ini harus dibangun oleh kita semua, oleh generasi penerus bangsa. Kenapa? Sebab Metaverse platform itu harus bisa dimiliki oleh generasi penerus. Kenapa seperti itu? Sebab di Metaverse seperti adanya pilar yang saya tahu ada 2, yaitu pilar kepemilikan digital asetnya dengan NFT crypto. Lalu ada pilar immersive experience, yaitu 3D-nya yang cara mata manusia melihat konten dengan AR, VR, AI. Itu harus blend in dan harus dimiliki, dimasterin oleh teman-teman semua. Jadi bukan Daniel Surya yang harus bisa masterin gitu ya. Lalu Weir sebagai perusahaan yang sejak tahun 2009 ini membangun Metaverse platform Indonesia untuk kebaikan Indonesia, dan kita butuh kerja sama-sama teman-teman. Jadi sejak dari 2009, 12 tahun, ini rasanya perjalanan yang harus dilanjutkan bersama dan berkolaborasi sama teman-teman semua. Kami welcome teman-teman bergabung, magang, kalau misalnya bekerja, programmers, desainer, untuk membangun pilar yang kedua yang saya bilang, yaitu membangun 3D imersifnya bersama Weir. Ayo, saya tunggu dan Weir tunggu. Saya Daniel Surya dan Weir Group mengajak teman-teman semua, dan saya tunggu untuk bisa bergabung dan berkolaborasi bersama Weir untuk membangun kebaikan Metaverse Indonesia yang akan nantinya juga dibangun bersama dengan teman-teman, sebab kita bersama, we adalah the future buat Indonesia.